Salam jumpa kembali sahabat podcast RRI Manokwari. Bersama saya Putri. 30 menit ke depan kita akan berjumpa kembali di podcast RRI Manokwari bersama BPJS Kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang alur pemberian informasi publik. Kita kenalan dulu bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di podcast RRI Manokwari kali ini. Yes, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Baik. Ya. Tapi kita perkenalan dulu ya sebelum kita masuk dalam podcast topik kita untuk hari ini. Saya mau kenalan dulu dengan cantik-cantik nih, kakak cantik berdua yang di samping saya yang akan menemani podcast kita di hari ini. Mungkin dari kakak? Oh ya baik. Saya Megawati Chandra di BPJS Kesehatan sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan di kantor cabang Manokwari. Iya, berarti dipanggilnya Kakak Mega ya? Mega aja. Iya. Di sampingnya Kakak Mega. Iya, perkenalkan nama saya Gloria Kalimpung, juga sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan di BPJS Kesehatan cabang Manokwari. Iya, baik. Berarti Kakak Mega dan Kakak Gloria. Kita akan membahas tentang alur pemberian informasi publik nantinya yang akan kita bahas. Langsung saja ya, alur pemberian informasi publik ini pasti sangat luas ya, apalagi kita bicara tentang layanan publik di mana ini memang melibatkan banyak sekali masyarakat pastinya ya. Tapi kira-kira apa yang dimaksud dengan informasi publik ini? Mungkin dari Kakak Glory bisa dijawab. Baik, jadi informasi publik ini adalah segala bentuk informasi yang dikuasai oleh badan hukum, kemudian ini berkaitan dengan kepentingan publik yang memang harus disediakan atau diumumkan secara transparan. Kemudian informasi ini tuh berisi terkait dengan adanya dokumen, data, kemudian juga penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan, kemudian kebijakan dan juga keputusan yang diambil oleh suatu badan publik yang ada di Indonesia. Atau bisa dibilang juga kalau untuk terkait dengan konsep informasi publik ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP. Ini dia bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik demi mewujudkan suatunya transparansi, kemudian akuntabilitas dan juga partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Iya, baik. Wah, tetapi kalau bicara tentang informasi publik ini, apakah yang bisa mengakses informasi publik ini, apakah mungkin dari BPJS sendiri atau mungkin bisa seluruh masyarakat? Kira-kira siapa saja sih yang bisa mengakses informasi publiknya? Kalau untuk yang mengaksesnya ini semua masyarakat ya, yang memang membutuhkan informasi publik. Jadi tidak ada keterbatasan gitu ya. Maksudnya hanya masyarakat tertentu yang bisa mengakses. Pokoknya semua masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses terkait dengan pemberian informasi publik. Iya, kira-kira cara mengaksesnya nih gimana? Ada nggak cara-cara untuk kita bisa mengakses informasi publik ini? Apakah mungkin dia melalui aplikasi, atau mungkin langsung kita harus ke BPJS-nya sendiri? Kira-kira seperti apa? Mungkin Kak Mega bisa jawab. Oke, boleh. Baik, untuk permohonan atau alur permohonan informasi publik ya di lingkungan BPJS Kesehatan ini memang kita ada alur yang sudah diatur. Jadi memang tidak sembarang untuk mendapatkan informasi publik. Jadi memang ada alurnya. Nah, untuk alurnya ini yang pertama kami ada 3 cara untuk mengakses informasi publik. Ada 3 caranya. Yang pertama ini mungkin memudahkan untuk Bapak Ibu bisa akses dari mana saja, yaitu melalui website EPPID BPJS Kesehatan. Nah, melalui website ini pemohon informasi publik tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi publik. Kami harapkan melalui website ini bisa diakses oleh semuanya, jadi mempermudah, bisa dari mana saja, kapan saja bisa diakses. Jadi di aplikasi
website PPID ini peserta nanti akan diminta untuk mengisi data diri. Kemudian yang kedua tentu perlu adanya surat permohonan. Pastinya harus ada surat permohonan sebagai dasar bahwa kita akan menyediakan informasi publik yang diminta. Kemudian di situ juga di suratnya itu juga nanti kan ada mencantumkan informasi publik yang diminta nanti di situ. Kemudian untuk yang kedua, untuk cara mengaksesnya yang kedua yaitu melalui email BPJS Kesehatan. Nah nanti mungkin kita cantumkan ya Mbak ya, mungkin nanti ditulis untuk websitenya, kemudian emailnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Gitu untuk alurnya itu yang pertama nanti tadi kan cara mengaksesnya ya, bagaimana untuk cara mengakses informasi publik. Untuk alurnya pertama, kalau dari BPJS Kesehatan itu pertama nanti kami akan menindaklanjuti surat dari pemohon, kemudian yang kedua kami akan melakukan verifikasi dulu. Verifikasi ini nanti kami lihat lagi untuk suratnya, apakah permintaan data ini dapat kami proses semuanya, dapat kami penuhi semuanya atau tidak. Kemudian setelah itu baru kami proses setelah verifikasi. Setelah kami proses nanti ada juga kalau tidak salah itu ini ya keberatan ya. Kalau misalnya kita memberikan informasi publik, pemohon informasi publik mungkin tidak puas untuk informasi publik yang kami berikan, pemohon bisa mengajukan keberatan. Kemudian yang terakhir pemohon juga bisa mengajukan sengketa ketika mungkin ada ketidaksesuaian dengan informasi publik yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi itu untuk alurnya Mbak Putri. Baik. Alurnya memang sedikit berbelit ya, tetapi ini memang harus mempunyai prosedur sendiri. BPJS juga punya prosedurnya ya. Jadi kalau menurut saya, jadi dari kalau melalui web dan datang ke BPJS juga alurnya tetap sama ya? Semuanya tetap sama, cuman bedanya yang ke kantor BPJS Kesehatan kan perlu akses ke sana, perlu transportasi dan mungkin perlu biaya, baik itu mungkin angkutan umum biayanya ataupun bensin ya kalau misalnya motor pribadi atau kendaraan pribadi. Kalau misalnya website kan lebih mudah ya, bisa diakses sendiri dari rumah. Dan untuk informasi publik ini juga kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Glory, bisa diakses dari semua masyarakat, baik itu sebagai peserta dan non peserta BPJS Kesehatan. Misalnya mau informasi terkait bagaimana nih cara untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, itu nanti akan kami sampaikan informasi publiknya. Kemudian mungkin dari instansi itu biasanya juga selalu meminta informasi dari BPJS Kesehatan. Nah itu kami dengan senang hati akan memberikan data tersebut. Jadi lebih mempermudah sebenarnya kalau lewat website daripada datang ke kantor. Memang seperti itu ya. Tapi memang harus punya data juga. Betul. Mengakses website memang harus punya data. Kita ke BPJS juga harus ada biaya transportasinya. Memang hampir sama sih ya. Masih tentang alur permohonan informasi publik sendiri. Informasi publik sini. Informasi publik ini untuk BPJS sendiri apa saja sih yang bisa disampaikan kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri? Kira-kira apa informasi publiknya apa saja sih yang bisa disampaikan dan ya berarti ada yang rahasia ya istilahnya ya, jadi nggak bisa diinformasikan gitu. Betul. Terkait dengan pemberian informasi publik, kalau di BPJS Kesehatan itu memang sudah diatur ya Mbak Putri. Jadi itu ada informasi yang bisa diberikan dan ada informasi yang dikecualikan. Jadi memang beberapa informasi memang misalnya ada permintaan informasi publik dan memang informasi tersebut tidak bisa kami sampaikan karena di lingkungan BPJS sudah diatur nih. Kalau tidak salah untuk peraturannya itu sesuai dengan keputusan direksi di lingkungan BPJS Kesehatan yaitu nomor 476 tahun 2023 ya tentang informasi yang dikecualikan BPJS Kesehatan. Kemudian peraturan keputusan direksi BPJS Kesehatan nomor 475 tahun 2023 tentang daftar informasi publik BPJS Kesehatan. Nah di sini diatur. Jadi kalau misalnya yang bisa kami sampaikan yaitu misalnya ada data meminta jumlah peserta di puskesmas, di FKTP. Nah itu bisa kami sampaikan. Tapi kalau misalnya meminta untuk data peserta
misalnya BNBA, by name by address, itu kami tidak bisa menyampaikan karena berkaitan dengan data pribadi, apalagi zaman sekarang kan sangat riskan ya untuk kebocoran-kebocoran data. Iya, benar. Jadi informasi-informasi seperti itu yang tidak bisa kami sampaikan, tapi kalau untuk yang bisa kami sampaikan seperti berupa jumlah peserta, kemudian untuk jumlah puskesmas, FKTP, terus bisa juga terkait dengan mungkin alur pelayanan, kemudian waktu pelayanan di BPJS Kesehatan itu dari jam berapa sampai jam berapa itu bisa, kemudian kanal-kanal layanan itu bisa kami berikan. Iya, ada yang rahasia, yang privasi memang tidak bisa diinformasikan, tetapi ada. Jadi yang pastinya yang bisa diberikan kepada masyarakat ya memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin seperti itu. Betul. Ya. Ya, baik sahabat podcast ya, masih bersama kami di podcast RRI Manokwari. Kali ini masih bersama BPJS Kesehatan ya. Kita masih membahas tentang alur pemberian layanan publik BPJS Kesehatan ya. Kakak Mega, kalau sejauh ini pernah ada nggak pemohon yang keberatan dengan informasi publik dari BPJS Kesehatan? Mungkin dari beberapa, ya ini kan sudah di akhir tahun nih mau dibilang ya. Iya, benar-benar. Dari awal Januari sampai Desember nih, kira-kira ada nggak pemohon yang ya bisa dibilang ribet lah, dia keberatan ya itu dia. Mungkin cerita-cerita sedikit pengalaman nih. Baik, alhamdulillah ya, dari Januari sampai dengan Desember memang selalu ada permohonan informasi publik dari instansi memang dengan mitra BPJS Kesehatan, dan alhamdulillahnya juga sampai dengan saat ini belum ada yang keberatan. Jadi kami juga mencoba menjalin komunikasi yang baik. Jadi memang kan di alur itu kan ada proses verifikasi ya. Nah, di proses verifikasi ini kami berkomunikasi terlebih dahulu untuk data yang nanti akan kami sediakan. Nah, nanti di situ itu fungsinya untuk melakukan verifikasi. Kalau di alur permohonan informasi publik, melalui verifikasi tersebut kita akan berkomunikasi dengan pemohon. Ketika ada informasi yang memang tidak bisa kami sampaikan dan memang tidak tersedia di BPJS Kesehatan, nanti akan kami sampaikan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, terkesan kita tidak memberikan, padahal memang mungkin informasi publik tersebut tidak ada di lingkungan BPJS Kesehatan dan memang tidak tersedia. Jadi tidak memang tersedia. Kami komunikasikan, biasanya mungkin via email atau via WhatsApp. Biasanya sih kalau untuk proses permohonan publik biasa sama Mbak Glory. Iya, biasa sama Mbak Glory. Ada sedikit cerita ya. Iya, PIC-nya Mbak Glory. Mungkin Mbak Glory mau menambahkan? Mungkin menambahkan sedikit tentang pengalamannya. Sejauh ini ya, kalau untuk permohonan informasi publik itu semuanya kan mereka melalui surat. Jadi suratnya masuk, biasa kan lebih banyak itu dari kita punya yang kantor kabupaten. Kan di kita ada 7 kabupaten. Untuk wilayah kantor cabang Manokwari. Nanti mereka menyurat ke kabupaten dulu. Nah, nanti dari kabupaten mereka menyurat lagi ke kami di cabang. Kemudian nanti kami telah lagi suratnya terkait dengan data-data atau informasi apa yang diperlukan, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Kak Mega. Kalau misalnya ada data yang tidak ada di lingkungan BPJS Kesehatan akan kami konfirmasikan, biasanya melalui surat atau biasanya nanti kalau untuk pemberian informasi itu kan nanti disertakan dengan kontak PIC-nya, kontak PIC dari si pemohon ini. Nanti kita hubungi langsung, bisa biasanya melalui WhatsApp atau kalau misalnya sudah dikonfirmasi, kalau memangnya datanya tidak ada di lingkungan kami di BPJS Kesehatan, itu kami akan menyurat supaya terlihatnya kami tidak memproses data tersebut, tapi memang data tersebut tidak ada di lingkungan BPJS Kesehatan, seperti itu. Memang ya. Alur layanan publiknya agak sedikit ribet, tapi memang membantu masyarakat. Iya betul, karena kan data yang kami berikan juga menjaga-jaga ya, jangan sampai mungkin disalahgunakan untuk orang yang tidak berkepentingan ya. Betul sekali, karena itu bisa menjadi privasi juga, harus dijaga baik-baik ya informasi publiknya. Nah, sahabat podcast ya, kalau kita bicara soal web
tadi sempat Kak Mega bilang, Kak Glory bilang. Nah, kalau misalnya sejauh ini kan ada nih masyarakat yang kurang paham ya tentang yang namanya, walaupun sekarang nih gadget sudah, ya kita bisa bilang dunia ini sudah semakin maju dengan serba digital ya. Tapi ada beberapa juga yang mereka belum terlalu mengenal lah tentang namanya gadget. Kira-kira nih gimana kalau dari BPJS sendiri untuk hal-hal seperti ini, gimana sih supaya informasi yang diberikan ya, terus kita bisa tahu tentang alur pemberian layanan publik ini bisa sampai ke mereka. Kira-kira apa sih yang BPJS menjadi solusi BPJS sih untuk masyarakat yang tidak menggunakan gadget gitu? Betul. Kalau untuk solusinya begini, mungkin yang pertama kalau memang benar-benar membutuhkan informasi publik, mungkin baik itu berupa data, itu kan ada alurnya yang tadi harus menyurat ke BPJS Kesehatan yang kami mudahkan melalui website atau email. Namun mungkin ada satu kondisi yang memang keterbatasan jaringan ataupun gadget gitu ya. Nah, bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kantor BPJS Kesehatan juga tidak harus datang ke kantor cabang. Jadi bisa di kantor BPJS Kesehatan di kantor kabupaten. Nah, misalnya kayak tadi seperti Mbak Oi bilang, Mbak Glory bilang kalau kantor cabang Manokwari ini kami ada 7 kantor kabupaten ya. Nanti Bapak Ibu atau masyarakat bisa mengakses, bisa langsung datang ke kantor kabupaten itu. Yang pertama ada di Kabupaten Fakfak, Kaimana, kemudian Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Bintuni. Jadi seluruh kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat sudah ada kantor kabupatennya masing-masing, terjangkau, bisa diakses. Kemudian cara lainnya yang upaya yang kami lakukan adalah kebetulan saya dan Glory sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan, jadi kami tugasnya selalu memberikan informasi publik kepada masyarakat. Nah, melalui apa? Kami biasanya berkolaborasi juga dengan bagian mutu layanan peserta. Itu biasanya mereka ada program pemberian informasi langsung atau sosialisasi PIL. Nah, biasanya itu kalau misalnya di kelurahan ataupun di desa-desa, misalnya di Pravi itu puskesmas butuh sosialisasi terkait dengan program BPJS Kesehatan, itu nanti bisa tinggal kontak PIC saja. Nanti yang penting ada suratnya, kami dengan senang hati akan datang untuk memberikan pemberian informasi langsung atau sosialisasi. Nah, cara lainnya juga kami sering mengupload konten-konten edukasi dan informasi di Instagram BPJS Kesehatan kantor cabang Manokwari atau juga melalui TikTok. Kalau biasanya kan mungkin orang butuh informasi datang ke kantor antri. Nah, sekarang kalau butuh informasi bahkan melalui platform sosial media sudah bisa. Kemudian bahkan ada aplikasi mobile JKN dari BPJS Kesehatan atau melalui WhatsApp juga bisa. Nanti tinggal memilih untuk layanan informasi, meminta pengaduan ataupun meminta informasi. Gitu. Baik. Ya, sahabat podcast, memang kalau informasi tentang layanan publik ini memang kita harus lihat baik ya. Terus kita juga di era digital ini memang kita harus melihat juga akun-akun yang ya jangan sampai seperti yang Kak Mega bilang tadi, kan ada informasinya di Instagram. Mungkin nanti sebentar diinformasikan Instagramnya namanya apa, supaya jangan sampai nanti sahabat podcast yang sudah dengar, yang sudah nonton, nanti mereka berpikir oh iya jangan sampai ada akun-akun lain gitu ya. Jadi nanti boleh disebutkan websitenya, terus nanti website PPID-nya, terus kan layanannya nanti bisa dicek di bawah ini. Nanti terus nomor WhatsApp-nya juga. Iya, boleh sama Mbak Glory. Jadi kalau misalnya peserta juga mau akses informasi, mau DM Instagram, bisa langsung nanti akan ditangani sama Mbak Glory. Berarti di DM Instagram juga boleh. Bisa. Iya, berarti di WhatsApp. Layanan biasa paling sering ada paling yang sering. DM mau tanya, Kak, persyaratan untuk penambahan anggota keluarga itu apa saja. Iya. Biasa kita bisa membantu memberikan informasi melalui Instagram ya. Jadi di media sosial juga sahabat podcast, BPJS Kesehatan juga aktif ya. Ini 24 jam? Iya.
24 jam 24 ya. jam. Oke, 24 jam ya. Jadi sahabat podcast bisa langsung nanti disebutkan oleh PIC-nya, Kakak Gloria sendiri nanti bisa sebutkan medsos yang aktif ya, supaya sahabat podcast juga bisa berjaga-jaga nih. Karena sekarang ini banyak sekali akun-akun palsu ya. Iya, betul. Kita harus menjaga, apalagi ini tentang alur pemberian informasi layanan publik. Jadi memang harus dijaga sekali. Oh iya, ya. sama satu lagi Mbak Putri. Silakan. Buat jaga-jaga kan sekarang banyak penipuan-penipuan ya. Nah, tadi seperti Mbak Putri bilang ada akun-akun palsu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Ya. Kemudian mungkin meminta biaya ketika ingin mengakses informasi, ya nanti ada biaya ini, nanti Bapak Ibu jangan ditransfer ataupun diberikan biaya tersebut, karena kami di lingkungan BPJS Kesehatan itu segala pelayanan itu tidak meminta biaya apapun. Jadi tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada peserta atau non peserta untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi memang harus berjaga-jaga ya, karena ini sudah banyak sekali akun-akun palsu yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Jadi memang harus dijaga dengan baik. Dan terima kasih untuk Kakak Mega, terima kasih untuk Kakak Gloria. Oh iya Mbak Putri, mungkin satu yang terakhir, Silakan. mungkin kelupaan ya terkait dengan alur pelayanan itu di bagian registrasi. Oh iya, Tadi mungkin benar. Kita agak sedikit kelupaan ya kelupaan registrasinya. Boleh Balik harus lagi dijelaskan. sedikit aja dulu. Gak apa-apa. Nah, di registrasi ini ada beberapa poin yang harus disiapkan oleh pemohon informasi publik. Iya. Jadi tadi mungkin untuk terkait surat yang pengantar kepada BPJS Kesehatan yang mencantumkan data-data yang diminta. Iya. Nah, itu salah satu masuk di bagian registrasi. Kemudian bisa juga untuk mencantumkan KTP dari si pemohonnya, bahkan Iya. untuk warga negara asing pun bisa Oh, memberikan paspornya. yang di Nanti luar berarti bisa ke Indonesia ya. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah fakta integritas, seperti yang tadi kita sampaikan, Iya. jangan sampai ada kebocoran data. Jadi perlu adanya fakta integritas bahwa memang pemohon ini berkomitmen untuk menggunakan data yang diberikan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang. Mungkin itu Oke, tambahan. baik. Tambahan dari Kakak Gloria ada sebelum kita tutup? Oh, sudah. Boleh nanti ditutup oleh Kakak Gloria. Sahabat podcast nanti akan menjelaskan website yang bisa sahabat podcast sama-sama akses ya, dan juga medsos yang aktif juga dari BPJS. Jadi di situ bisa di DM, bisa di WhatsApp juga di nomor yang ada. Nanti silahkan untuk Kakak Gloria. Oke, baik. Jadi untuk WhatsApp terkait dengan EPPID itu bisa diakses di eppid.bpjs_kesehatan.go.id atau melalui email itu di kcmanokwari@bpjs_kesehatan.go.id. Kemudian untuk akun official sosial media itu di Instagram itu ada info_jkn_manokwari. Kemudian TikToknya juga sama, info_jkn_manokwari. Ya. Oke, atau datang langsung ke BPJS Kantor terdekat. cabang. Boleh, Iya, kami kesehatan. pintunya selalu terbuka asalkan di jam pelayanan. Iya. Kalau di jam 12 malam ya tidak ya. Iya. Baik sahabat podcast ya, terima kasih untuk Kak Mega, terima kasih Kak Gloria. Memang ini harus menjadi perhatian untuk sahabat podcast dan seluruh masyarakat, ya bukan Manokwari saja tapi seluruh Indonesia ya, bahwa kita memang harus mendapatkan layanan publiknya di tempatnya ya, di Betul. tempatnya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung Iya, jawab oknum untuk tidak bertanggung mengambil kesempatan ya untuk ya data-data yang sebenarnya tidak boleh Iya, betul. Iya, terima kasih dan sahabat podcast, sampai di sini jumpa kita untuk podcast RRI Manokwari. Jumpa lagi nanti dengan topik-topik yang menarik bersama BPJS Kesehatan Manokwari.